Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Margana dari kelas 11 akan mempresentasikan tentang kemajuan ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum yang sangat maju, kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Ilmu agama yang tumbuh dan berkembang pada masa Daulah Abbasiyah yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Yang akan saya bahas yaitu ilmu hadis dan tokohnya yaitu Abu Dawud. Ilmu hadis berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada abad ke-5 dan ke-6. Pada periode ke-5 merupakan periode pemurnian, penyekatan, dan penyempurnaan yang berlangsung pada abad ke-3 Hijriah. Sedangkan periode ke-6 merupakan periode pemeliharaan, penelitian, penambahan, dan penghimpunan dimulai pada abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-7 Hijriah. Langsung saja kita ke tokohnya yaitu Abu Dawud. Abu Dawud mempunyai nama lengkap yaitu Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyas bin Ishaq bin Bashir dan Shidad bin Amr bin Amran Al-Azdi As-Sijistani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 817 Masehi dan wafat pada tahun 888 Masehi. Dia lahir sebagai seorang ahli urusan hadis, juga dalam masalah fikih dan usul, serta masyhur akan kewaraannya dan juga kejuhudannya. Kefakihan dia terlihat ketika mengkritik sejumlah hadis yang berkaitan dengan hukum. Dia adalah imam dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di Basroh, kota berkembangnya kelompok Qadariyah. Demikian juga berkembang sana pemikiran Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, dan Syiah Rafidah, serta Jahmiyah dan lain-lainnya. Tetapi walaupun demikian, dia tetap dalam keistiqomahan di atas sunnah, dan dia pun membantah Qadariyah dengan kitabnya Al-Qadar. Demikian pula dibantahkan bantahan di atas Khawarij dalam kitab Akhbar Al-Khawarij, dan juga membantah terhadap pemahaman yang menyimpang dari kemurnian ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka tentang hal itu bisa dilihat pada kitabnya As-Sunnah yang terdapat bantahan-bantahan dia terhadap Jahmiyah, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Dia sudah berkecimpung dalam bidang hadis sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 281 Hijriah dia sudah berada di Baghdad, kemudian mengunjungi berbagai tempat untuk memetik ilmu langsung dari sumbernya. Pada usia 21 tahun, Abu Dawud selalu berpetualang berbagai tempat seperti Hijaz, Suriah, Mesir, Khurasan, Kufah, dan masih banyak lagi. Tujuan pengemaraannya adalah berguru pada pakar-pakar ilmu hadis, yaitu seperti Ibnu Amrad Ad-Dasir, Abu Walid At-Tayisi, dan masih banyak lagi. Imam Abu Dawud menyusun kitabnya di Baghdad. Minat utamanya adalah syariat, jadi kumpulan hadisnya berfokus murni pada hadis tentang syariat, tetapi hadis dalam kumpulannya diperiksa kesesuaiannya dengan Al-Quran, begitu pula sanadnya. Dia memperlihatkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad untuk meminta saran perbaikan. Sekembalinya melakukan perjalanan, Abu Dawud menyusun kitab hadis yang kemudian terkenal dengan Sunan Abu Dawud. Para ulama sepakat untuk mengelompokkan kitab tersebut ke dalam Kutubul Sittah atau 6 hadis utama. Abu Dawud memuat 4.000 hadis dari sekitar 5.000 hadis yang dihimpunnya. Kitab ini yang paling populer dari seluruh karya Abu Dawud yang berjumlah 20 judul. Abu Dawud sudah diulas lebih dari 13 judul kitab
dalam membentuk syariah muhtashar dan fasih. Dia menciptakan karya-karya yang bermutu baik dalam bidang politik, baik dalam bidang fikih, usul, tauhid, dan terutama hadis. Kitab adalah yang paling banyak menarik perhatian dan salah satu di antara kompilasi hadis hukum yang paling menonjol saat ini. Tentang kualitasnya ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, kitab sunnahnya Abu Daud adalah kitab Islam yang topiknya tersebut Allah telah mengkhususkan dia dengan sunnahnya dalam banyak pembahasan yang bisa menjadi hukum di antara ahli Islam, maka kepadanya hendaklah para musonif mengambil hukum di antaranya kitab-kitab karangan Abu Daud, yaitu antaranya itu kitab As-Sunnah, kitab Al-Murasil, kitab Al-Qadar, kitab An-Nasyik wal Wasyuk, Fada dan Rasul al-A'mal, kitab Az-Zuhud, Dailatun Nubuwah, Ibtida'ul Wahyi, Anbarul Khawarij, Anbarul Khawarij. Lalu terakhir yaitu putra Abu Daud. Imam Abu Daud meninggalkan seorang putra bernama Abu Bakar Abdullah bin Abu Daud. Dia adalah seorang imam hadis, juga putra seorang imam hadis pula. Dilahirkan tahun 230 Hijriah dan wafat tahun 316 Hijriah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.